Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Iya. Nah, itulah kira-kira kenapa secara nama Nusantara kita harus pindah, ya memang sudah menjadi cita-cita leluhur kita, keinginan leluhur kita gitu. Udah waktunya kita pindah nih ke sumbernya. Demi apa? Demi mewujudkan kejayaan bangsa ini, cita-cita leluhur kita. Iya. Ya kan? Nah, Pak Jokowi itu cuma, seperti saya katakan, Pak Jokowi cuma dititip untuk mewujudkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa di video kali ini pastinya kita akan menayangkan tentang segmen Poltis, politik mistis. Kenapa? Karena di sini kita ingin membahas ya. Ada yang bertanya juga, coba dong Kak lihat pakai seginya tarot gitu loh, tentang kenapa sih ibu kota tuh harus pindah ke IKN gitu loh, dan misteri tentang IKN ya Pi ya. Dan pastinya di sini aku sama suami aku ya, lebih tepatnya Master Ong, untuk membaca kartu tarot. Nanti kita akan tarik energi terus menjelaskan ke kalian semua apakah yang disampaikan dari semesta tentang yang tadi aku bilang itu, misteri IKN gitu. Oke teman-teman, buat kalian tonton videonya dari awal sampai akhir, disimak, terus jangan di skip ya. Kalau yang nggak suka ya skip aja. Terus makasih juga buat kalian yang udah tetap support channel aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen Poltis. Oke, Papi. Jadi gimana nih? Kita ingin membuat ini ya, penjelasan kepada netizen yang menanyakan ke kita, kenapa sih Kak gitu, tentang Pak Jokowi lagi nih, kenapa beliau memilih daerah IKN gitu loh untuk menjadi ibu kotanya di sana. Kenapa nggak masih di Jakarta aja gitu ya kan? Apakah ada something yang memanggil beliau untuk bisa memindahkannya ke sana, ibu kotanya nggak diangkat gitu ya maksudnya? Kayak gitu. Ya misterinya lah ya, kenapa mesti di sana, kenapa nggak di tempat lain? Iya ya kan ada banyak pulau seperti kayak misalnya Bali atau yang lainnya gitu. Jadi memang kita mesti istilahnya, karena di video-video sebelumnya juga sempat disinggung sedikit ya, soal bahwa pemindahan IKN itu kemarin juga saya ada baca di tarot, kan ada ngomong juga bahwa Pak Jokowi kan memindahkan IKN itu karena tanda kutip adalah keharusan dari leluhur. Nah, jadi hari ini kita mau cari jawaban kenapa gitu ya kan. Tapi sebelum kita masuk menggunakan tarot, di sini kita pengen kejelasin dulu sejarahnya sedikit. Kenapa dipilihnya di sana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan memang negara kita ini kan sebenarnya dulunya adalah kerajaan, ya kan. Dari sekian banyak kerajaan, kemudian setelah dijajah sama beberapa bangsa kayak Portugis lah, Belanda, Inggris ya, yang paling lama mungkin terus Jepang dan sebagainya. Akhirnya kita bersatu meninggalkan sistem kerajaan masing-masing dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan namanya republik, ya kan. Nah, kayak termasuk misalnya kalau kita baca sejarah, misalnya Jogja itu juga meminta untuk
menggabung jadi satu kan. Makanya sekarang Jogja ada keistimewaannya jadi daerah khusus Yogyakarta karena waktu itu kerajaan yang paling memang eksis dan powerful ya memang masih tersisa itu Yogyakarta ya kan, Kesultanan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang kenapa secara logikanya nih ya, kenapa harus di Kalimantan di IKN yang sekarang sedang dibangun, sebenarnya harusnya memang dari dulu di situ gitu. Masa sih? Iya harusnya. Kenapa? Karena negara kita ini kan luas ya. Bentuknya itu kan dari Sabang Sampai sampai Merauke. Merauke, panjang, memanjang. Ya kan? Kita ada wilayah barat, ada wilayah tengah, ada wilayah timur. Ya kan? Kalau misalnya kita punya ibu kota itu di tengah-tengah, itu sebenarnya secara ini lebih ideal. Ya kan? Kalau misalnya kita di tengah-tengah nih, mau ke kiri gampang, mau ke kanan gampang nggak? Iya. Deket gitu loh kan. Terus kayak ibarat kayak kita itu di tengah-tengah kita lebih gampang memperhatikan dari kiri maupun di kanan. Ya kan? Secara geografinya begitu harusnya. Secara logika juga kita pikir ya harusnya kita di situ. Tapi gagasan itu sebenarnya dulu Bung Karno sudah pernah, tapi di kota namanya Palangkaraya. Cuma karena waktu itu keuangan negara kita itu masih sedikit karena kita baru merdeka kan, uangnya belum banyak, akhirnya rencana itu diurungkan, ya tidak jadi di Palangkaraya. Nah Palangkaraya itu memang di Kalimantan Tengah gitu kan, di daerah Kalimantan juga. Nah jadi ide untuk memindahkan ibu kota di tengah-tengah Indonesia itu memang sudah dari dulu-dulu sudah ada ya, gitu. Memang idealnya begitu dari Bung Karno sudah begitu. Tapi kemudian sejalan dengan waktu ternyata kita kan akhirnya di Jakarta sentralnya karena padahal waktu itu Batavia atau Jakarta itu sebenarnya bukanlah satu tempat yang sangat ideal sebenarnya dulunya karena kan itu strukturnya itu memang rawa-rawa gitu loh. Sebenarnya nggak ideal untuk dijadikan ibu kota, tetapi mungkin karena politik pada saat itu Belanda itu lebih banyak berpusat di Batavia atau Jakarta sekarang. Akhirnya setelah kita merdeka kita mengambil di situ juga lokasinya. Ya jadi kan? biar nggak jauh-jauh gitu ya. Karena waktu itu keadaan negara juga uangnya nggak banyak. Bung Karno pengennya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Tapi karena nggak punya duit. Kayak kasarnya mungkin pas-pasan lah gitu. Mau bangun satu kota itu kan nggak gampang. Iya, susah-susah. Akhirnya tidak jadi ya. Jadi Pak Jokowi kalau secara sejarah cuma ingin mewujudkan cita-cita leluhur kita gitu loh, pendiri bangsa ini gitu, bahwa kita tuh harusnya memperhatikan tidak hanya di Indonesia bagian barat tapi timur juga sama gitu. Nah ternyata kan akhirnya tempat yang paling ideal itu adalah di Kalimantan Timur, di apa istilahnya yang sekarang disebut dengan IKN ya. Nah ini ada misteri, kenapa disebutnya ibu kota Nusantara? Iya kan? Kenapa bukan ibu kota Kalimantan Republik Indonesia? Oh iya. Iya dong, bukan Kalimantan. Aku ingatnya ibu kota Jakarta. Iya kan? Nah, kayak kita kan ibu kota Indonesia itu apa? Jakarta. Iya. Dia disebutnya ibu kota Nusantara. Namanya Nusantara. Semuanya. Iya kan? Nah, karena kemarin juga sempat tuh protes Malaysia kan, nggak boleh pakai kata Nusantara. Karena kata Nusantara itu artinya termasuk Malaysia, termasuk Thailand, termasuk Kamboja, luas tuh. Luas banget gitu loh. Nah, kenapa Pak Jokowi kasih kata ibu kota Nusantara, bukan ibu kota misalnya nama kotanya itu misalnya daerah Kalimantan itu misalnya namanya Panajam misalnya, dikasih namanya ibu kota Panajam misalnya. Ya kayak Jakarta aja ibu kota Jakarta ya kan? gitu. Misalnya gitu kan. Kenapa namanya Nusantara? Ya kan? Nah, ini pasti punya makna mistis. Iya, betul. Tidak main-main gitu ya. Dan tidak main-main. Dan kita tahu kan Pak Jokowi waktu itu, saya juga ada dengar dari beberapa orang, katanya Pak Jokowi itu ya, sebelum dia mengambil tempat di sana, dia sempat kayak tirakat atau apalah ya, di tengah hutan itu. Ya, malam-malam sendiri, kita tahu lah ya, kalau Kalimantan itu gimana angkernya gitu ya. Walau tanahnya itu, ya istilahnya setiap jengkalnya itu penuh dengan kekuatan mistis yang kuat ya. Apa sih, jejak leluhur di sana tuh kental banget gitu. Jadi,
Pak Jokowi mau pindahin ibu kota tuh pun bukan sembarangan yang asal-asalan gitu. Nggak langsung nanti ini kesini Iya, ya gitu. pasti ada petunjuk-petunjuk yang beliau peroleh di mana tempat yang pas. Karena pada saat itu kan sempat diadakan apa yang namanya usulan ya, setiap daerah usulan, oh di sini nih, sini, sampai akhirnya Pak Jokowi memilih tempatnya di yang tempat sekarang ini. Ya kan, pasti ada dasarnya, nggak mungkin sembarangan. Dan kemudian kedua, Pak Jokowi sempat juga mengambil air dan tanah dari seluruh Indonesia yang dibawa ke sana untuk satu istilahnya itu pengukuhan, kayak semacam ya kalau kita bilang ritual, kesannya nanti kayak mistis banget gitu ya. Yang mungkin simbol lah ya. Jadi Pak Jokowi itu mengambil simbol dari setiap daerah itu air dan tanah yang dianggap keramat dibawa ke sana sebagai simbol penyatuan, kayak seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyatu di sana. Sini titiknya gitu, kayak gitu. paku buminya gitu lah ya. Gitu. Tapi bagi kita yang kacamata orang spiritual, itu bukan hanya cuma ya istilahnya kita bilang cuma kayak seremonial doang, bukan. Bukan kena semacam ya istilahnya ya simbol-simbol doang, enggak ya, kita lihatnya lebih jauh dari itu. Kenapa harus demikian gitu ya? Betul. Terus kedua, memang Nusantara itu yang mungkin kita mau bahas apa dulu nih? Kata Nusantara dulu ya. Jadi kenapa IKN gitu ya? Nusantara itu artinya apa? Karena zaman dulu wilayah kita itu tidak hanya cuma yang sekarang ini doang. Itu mencakup hampir Malaysia, Singapura, ya Thailand, Vietnam, segala macam itu Nusantara. Ya apalagi di zaman Majapahit itu dikukuhkan itu dengan satu wilayah yang begitu luas. Nah itulah Nusantara. Ya makanya kemarin waktu dipakai nama Nusantara, Malaysia sempat protes karena dianggapnya main-main pakai-pakai aja. Kita kan termasuk Nusantara gitu kan, istilahnya gitu, ya kan? Nah jadi pengambilan kata Nusantara ini juga tidak sembarangan. Ya nanti kita sekalian dah lihat di kartu kenapa gitu ya. Oke, kira-kira masuk nggak tadi penjelasannya dikit tuh dari Mami? Masuk dong, gitu. Kalau menurut Mami itu kenapa tuh secara kacamata ya istilahnya awam, apa istilahnya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan memilih wilayah itu, kenapa? Gitu? Ya pastinya nggak segampang itu, kayak kasarnya aku pribadi aku pengen punya ide aja susah banget gitu loh ya kan. Terus ya dengan apalagi beliau harus yang namanya itu ya udah bukan minta usulan sama orang lain lagi seperti itu buat menanyakan ini enaknya ibu kota pindah kemana, ya nggak mungkin begitu. Biasanya orang yang seperti itu dia dapat pertanda melalui mimpi atau leluhur-leluhur itu memberitahu kayak ya harusnya di sini loh gitu. Kayak jadi, gitu. Mungkin pertanyaan pertama yang harus kita jawab, kenapa kata Nusantara? Ya kan? Kenapa Pak Jokowi mengambil kata Nusantara sebagai nama dari ibu kota kita? Ya kan? Kenapa gitu? Nah, ini sudah ada 3 kartu. Ya, ini apa itu, Pi? Oke, ada 6 of Wands, ada 8 pedang, dan Pack of Pentacle. Orang lagi bawa koin. Jadi gini, ke depan ini negara kita atau dunia mungkin ya, secara keseluruhannya kalau kita lihat sekarang berita, itu tantangannya semakin besar. Baik secara ekonomi itu semakin, persaingan itu semakin luar biasa. Ya, sekarang aja orang mau istilahnya itu di negara kita sendiri aja persaingannya udah luar biasa. Ke depan dunia ini semakin menyatu. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita lama-lama bukan bersaing sama orang kita aja, tapi bersaing juga sama orang-orang lain, negara lain. Kemudian sekarang perkembangan AI, perkembangan robot. Nanti kita mungkin bersaing sama robot, sama cari kerja mesin-mesin. sama mesin, sama AI. Ada lagunya, iya kan? yang tahun 2000 yang itu. Iya, Tuh jadi udah semua mesin semua nanti. tantangannya itu tidak mudah, karena itulah
sebenarnya kata Nusantara itu mengandung kekuatan mistis yang kuat, kekuatan jati diri, jati diri dari bangsa kita gitu loh, ya. Jadi di kartu ini juga kan, kalau kita mau nyimbolkan, ada orang memegang sebuah kayak bulatan gitu ya. Bulatan itu bisa katakanlah misalnya kayak negara kita gitu ya, leluhur kita itu ingin bangsa ini menjadi satu bangsa yang kembali jaya lagi kayak dulu. Kembali berhasil dari kayak dulu gitu loh. Dimana kita ini bisa menjadi satu kayak, ya kalau sekarang istilahnya mercusuar, ya apa istilahnya negara yang sangat disegani, negara yang luar biasa, negara yang dikagumi, ya dimana kita punya hasil bumi begitu luar biasa dan rakyat kita sejahtera gitu loh. Jadi leluhur kita itu punya cita-cita yang besar gitu loh, ibarat punya keinginan sangat luar biasa gitu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah di mana memindahkan ibu kota itu adalah salah satu langkah. Kayak kita kalau mau naik tangga kan harus langkah pertama, ya. Nah, kata Nusantara itu adalah langkah pembuka bahwa ini jati diri kita loh. Iya. Jati diri bangsa kita ya Nusantara ini, ya kan? Bukan yang sekarang, jati diri bangsa kita adalah Nusantara ini. Ini harus istilahnya tuh didorong nih, harus maju nih gitu loh. Ya, jadi tantangan ke depan itu kan, ya untuk menjawab tantangan ke depan itu pemindahan ibu kota itu sangat penting gitu loh. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat nih ya peta dunia, ya lokasi yang strategis itu nanti itu di Kalimantan itu. Iya, titiknya. Kenapa ya? Kalimantan. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh, Pi? Ya, kita kalau lihat misalnya jalur perdagangan ya dari Cina, dari Eropa, dari Amerika, itu kan akan melewati itu, ya kan? Nah, kemudian kekuatan-kekuatan laut, misalnya sekarang inilah ada permasalahan misalnya dengan perbatasan dengan Malaysia, Filipina, dengan Cina, segala macam. Kenapa orang memperebutkan titik yang di situ, di sekitar laut itu? Karena itu penting. Orang kalau bisa nguasain itu, ya sama aja kayak orang nggak bisa lewat-lewat tanpa permisi gitu loh. Betul. Nah, kalau kita misalnya sekarang masih tetap bersikuku di tempat sekarang ini, di ibu kota sekarang ini, itu secara energi pun itu udah lemah ibaratnya. Karena memang ibaratnya kita bilang cita-cita leluhur kita itu memang harusnya bukan di sini gitu, dari sana, awalnya. Gitu. Nah, karena itulah Pak Jokowi itu, karena beliau itu seseorang yang memang ditugaskan oleh leluhur untuk membuka jalan. Iya. Fondasi gitu loh. Membuka jalan. Nih loh, harus begini. Makanya beliau itu bersikuku bagaimanapun ini harus pindah, harus selesai. Padahal biaya nggak sedikit. Ya sebenarnya biaya nggak banyak sih ya, kalau yang korupsi-korupsi itu ditangkap semuanya. Cuma berapa ratus triliunan lebih kan? Nah, orang ada korupsi 1.000 triliun. Ada. Gila, itu duitnya kayak kalau gimana? itu balikin kan udah ada duitnya. Bisa bangun, mau segede apapun juga kan? Jadi sebenarnya kita punya duitnya, cuma kena banyak koruptornya ya, jadi habis uangnya gitu loh. Jadi bukannya nggak bisa gitu. Parah ya. Ya kan? Nah, ini kan estafet ya, tongkat estafet. Jadi artinya memang ibu kota Nusantara ini adalah sebagai titik awal untuk melanjutkan kejayaan Nusantara, kejayaan dari leluhur kita gitu loh. Karena kalau tidak dilakukan, maka negara kita ini nanti akan kelindes sama bangsa lain. Tenggelam. Kita akan lemah, segala macam. Bukan ini, tenggelam pulau-pulau, tapi ini ya. Ini kita belum bicara soal bencana loh. Ya kan? Kan Jangan ada deh. banyak berita, sudah ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwa di Pulau Jawa itu ada garis, apa namanya, ring of fire, kan? Iya. Itu kalau meledak gimana? Ya kan? Iya. Nah, terus terjadi tsunami yang besar gitu kan? Bisa jadi. Itu kita nggak usah ngomong sampai ke sana. Iya. Itu secara geografisnya aja sudah tidak strategis gitu loh. Iya. Karena kalau misalnya sampai ibu kota kita terjadi apa-apa, maka negara ini kayak ayam kehilangan induknya, nggak tahu mau kemana gitu. Kayak layangan kehilangan ya yang maininnya, ya kan? Terbang aja kemana aja, hancur gitu loh. Jadi secara geografis, secara sejarah, secara keinginan leluhur, memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu udah langkah yang terbaik buat bangsa ini gitu loh. Ya. Nah, kalaupun ada yang nggak setuju, itu sebenarnya orang-orang yang gak kebagian kue,
Kue? Iya, kue kekuasaan selama Pak Jokowi memerintah, nggak kebagian korupsi, jadi merasa nggak senang, ya. Oh. Iyalah, kalau sekarang misalnya kita pakai logika yang benar, orang yang waras, hati yang baik, itu pasti kita bisa mengerti gitu loh. Ya kan, bisa mengerti. Kenapa ibu kota itu harus pindah ke sana secara mistis maupun secara ekonomi, secara geografi, itu semua tidak ada yang bisa membantah. Ya kan, kenapa di Kalimantan? Memang Kalimantan tidak ada deretan gunung, jadi gempa di sana itu jarang sekali, kecuali dari daerah lain ya, mungkin dia kena dampak, tapi dia nggak ada gunung api, sehingga itu lebih aman, ya kan? Kemudian dia letaknya di tengah-tengah, ya kan? Nah, secara ekonomi juga dengan pindahnya ibu kota, maka Indonesia bagian timur akan bangun ekonominya, akan bangkit. Jadi banyak sekali keuntungannya. Jadi kalau kita yang punya akal sehat, ya pasti dukung. Kalau yang nggak punya akal sehat ya susah kita mau ngomongnya kayak gimana pun juga kan, percuma gitu. Iya. Nah itulah kira-kira kenapa secara nama Nusantara kita harus pindah, ya memang sudah menjadi cita-cita leluhur kita, keinginan leluhur kita gitu. Itu Mami. Tuh, gitu. Terus selanjutnya apa? Itu yang apa? Tadi apa ya? Secara mistisnya kenapa Oh iya, pindah? secara mistisnya tuh kan aku dilemot. Ini pedang semua. Ini gambar, Apa tuh? ini ada singa, di atas cewek, strength. Jadi Ini kebalik. kalau kita bicara, Ini six of, ini ada 6 yang satu. jadi kalau kita bicara tentang kekuatan energi, kalau kita bicara tentang mistisnya ya. Kalau kita bicara mistisnya, sebenarnya Pulau Jawa ini ibarat kayak kita itu udah terlalu capek sebenarnya. Mungkin kalau pulaunya ngomong, aku Iya, aku udah capek, banget gitu loh. ya. Capeknya apa? Bebannya udah terlalu banyak, ya kan? Pertama, manusianya banyak banget di kita di sini. Iya. Ya kan? Energi manusia sekarang jauh lebih banyak daripada energi alam. Iya. Terus, kayak gitu. Terus ya kan? alam-alamnya pada dikerok-kerok. Banyak kerusakan. Iya. Nah, itu di istilahnya di Pulau Jawa. Beban terlalu berat, udah terlalu berat ibaratnya kan. Ini perempuan yang bisa kita simpulkan seperti bumi lah ya. Itu ya bebannya sudah terlalu berat. Ini makanya keluarnya pedang semua, ibarat kayak kayak orang tuh udah sakit banget gitu loh. Iya, udah nggak kuat nih gitu. Iya, kayak butuh dikerokin lah biar anginnya Jadi, keluar. sejarah bangsa ini, Nusantara ini udah harus waktunya di reset, di restart ulang. Iya. Kenapa di restart ulang? Kita coba ya, kalau mau kita jujur, dari zaman dulu sampai sekarang sudah berapa banyak darah yang tertumpah di bangsa ini. Ya kan? Sebelum penjajah datang, pas penjajah datang, sampai hari ini. Ya kan? Berapa banyak? Kata hitung. Berapa banyak peristiwa yang terjadi. Ya kan? Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang ibarat kayak gini loh ya. Jadi kita harus, misalnya kita pernah nggak ngerasa bahwa kalau ke satu tempat itu, kok kayak di tempat ini damai, tenang gitu ya. Kok kayak aku di sini tenang, damai gitu. Ya kan? Itu karena apa? Karena energi alam di situ tuh besar banget. Sehingga kita, energi manusia kita yang penuh dengan hawa nafsu itu bisa teredam. Kitanya menjadi tenang, lihat suasananya tenang, pikiran kita jadi tenang. Gitu. Makanya ada istilah sekarang bilangnya healing, ya kan? Healing. Yang sakit tuh apa? Jiwa. Ya pikirannya kali sakit gitu kan, ya kan, perlu healing gitu. Makanya kenapa kalau kita ke gunung kemana gitu ya, wisata, terus kita jadi fresh. Kenapa? Karena memang ya di situ nggak terlalu banyak. Sedangkan di sekarang ini di ibarat kita bilang tanah Jawa ini bebannya udah terlalu besar, udah nggak kuat. Ditambah kalau misalnya suhu politik kayak sekarang ini, itu ibarat kalau bisa nangis tuh tanah udah nangis tuh gitu loh. Udah teriak-teriak kali ya. Istilahnya, aduh aku udah gak kuat nih. Istilahnya tuh menahan gitu. Segala bentuk istilahnya itu angkara murka yang dibuat oleh manusia, ibaratnya gitu. Nah, sedangkan di Kalimantan, itu kalau kita mau lihat secara energinya, itu masih jauh lebih murni gitu loh. Masih fresh.
masih murni. Jadi kalau misalnya, karena ibu kota tuh penting, namanya ibu, ya. Ibu. Ya kan, nggak ada ibu nggak ada anak. Ya kan, nggak ada apa juga ibu. Nah, ibu yang di Jawa ini udah capek, ya kan. Harus pindah nih supaya fresh lagi, reset lagi, supaya itu nanti akan menjadi satu spirit buat semua orang yang hidup di Nusantara ini, jadi bangkit lagi, jadi punya satu semangat lagi, satu kekuatan lagi gitu. Nah, itu pentingnya gitu, ya. Tapi bukan berarti juga nggak ada tantangan, pasti banyak tantangannya dalam perjalanan nggak kita. mudah. Dan perjalanan misalnya membangun itu pasti banyak tantangannya, ya kan. Tapi kenyataannya sekarang kan pembangunannya juga udah luar biasa banget. Iya. Ya. Bahkan katanya 2029 nanti akan pindah ke sana gitu. Iya. Jadi kita kapan kita ke sana, Pi? Nah. Iya, makanya Rahasia gitu kan. itulah kita tuh harus bisa melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi, Joko Widodo, presiden kita yang ke-7, itu tidak semata-mata karena maunya beliau, mau gengsi-gengsiannya beliau, mau hebat-hebatannya beliau. Kalau misalnya dia mau enak ya duduk diam aja, nggak usah berbuat apa-apa. Iya. Nggak ada orang yang marah-marah sama dia. Ngapain turun-turun? Dia nggak ada yang hujat-hujat dia. Buat apa coba? Ya kan? Terima gaji aja tiap bulan. Ya kan? Tapi gara-gara dia mau melakukan satu perubahan, banyak orang yang suka. Padahal banyak banget kerja kerasnya beliau tuh kan yang menghasilkan. Ya pokoknya semua tuh beres jadinya gitu loh. Jadi memang IKN itu keharusan dari leluhur kita. Jadi kalau misal sampai kita nggak pindah, aduh, gak kebayang apa yang terjadi ke depannya. Ya. Mungkin ya nggak ngerti juga ya, kita nggak usah berandai-andai, tapi bisa saja memang sudah tidak bisa menampung lagi. Kalau tidak bisa menampung energi daripada manusia-manusia yang selalu bertubrukan dengan alam, maka alam nanti akan memperbaiki diri. Cara memperbaiki alam itu, memperbaiki diri caranya gimana? Melalui satu kegiatan alam itu sendiri. Misalnya gunung bergerak, laut bergerak, tanah bergerak. Itu, jadi kita manusia lihatnya itu bencana, tapi itu bukan bencana sebenarnya. Itu cara alam memperbaiki dirinya. Kayak kasarnya mungkin pegel kali dia mau ngertekin kertek. Kayak gitu. kita nggak bersihin-bersihin rumah, ya kan? Kita nggak bersihin-bersihin rumah. Bagi misalnya bagi laba-laba misalnya dia, di bencana alam nih, ya kan? Sarangnya habis semua. Bagi semut, ini tsunami, ya kan? Gitu kan? Marah kan mereka kan? Karena padahal kita cuma bersih-bersihin rumah. Nah, alam semesta ini kalau dia sudah misalnya manusia tidak mau memperbaiki diri, dia akan memperbaiki diri. Kalau dia memperbaiki diri, kita anggapnya itu bencana. Padahal dia cuma, aduh, aku tuh mau gerak dikit lah gitu. Goyang, bencana alam, ya kan? Dan sebagainya. Nah, makanya sebelum itu terjadi, memang sudah waktunya beban ini dipindahkan ke tempat yang terbaik. Ya, kalau kita mau bicara energi, itu kayak ibaratnya kayak kita pindah ke sumbernya gitu ya, pusaran sumbernya, sehingga fresh lagi, ya kan? Jadi kita udah nggak bisa hidup lagi misalnya. Tahu kan yang mata air ya? Waktu mata air keluar tuh bening nggak? Bening banget, bisa kita minum langsung. Ya kan? Terus kalau mengalir udah sampai ke sungai, kemana-mana jadi kotor kan? Sepanjang sungai ini banyak manusia-manusia. Hawa nafsu itu semua mengalir ke situ misalnya, kotor. Udah layak diminum nggak? Udah nggak bisa. Ya kan? Nah, ibarat kayak kita gitu. Kita itu sekarang, ibu kota kita sekarang tuh ada di aliran sungai ini gitu. Udah kotor. Kotor dengan segala macam bentuk-bentuk. Ya istilahnya kotorannya manusia gitu loh. Udah waktunya kita pindah nih ke sumbernya. Demi apa? Demi mewujudkan kejayaan bangsa ini, cita-cita leluhur kita gitu. Iya, betul. Ya kan? Nah, Pak Jokowi itu cuma seperti saya katakan, Pak Jokowi cuma dititip untuk mewujudkan itu. Makanya waktu selama 10 tahun dia memerintah, itu kadang-kadang kita pikir, jadi kok bangunnya nggak berhenti-berhenti gitu ya? Cepet selesai. Iya, kan kalau dibanding misalnya hutangnya, juga dia lebih sedikit dibanding hutang presiden sebelumnya. Tapi hutang presiden sebelumnya ada pembangunan nggak kelihatan, ya kan? Kalau dia kelihatan, bendungan berapa banyak,
jalan berapa banyak, ya kan? Bangunan-bangunan berapa banyak. Semua demi siapa sih? Ya, demi masyarakat semua. nanti. Suatu saat nanti semua kan orang merasakan, wah gara-gara ada jalan tol ini saya gampang berbisnis, saya gampang begini, gara-gara ada bendungan ini pertanian bisa jalan, gara-gara ada ini yang dibangun beliau akan begini, gitu loh. Nanti semua orang kan merasakan itu kok. Iya, betul. Ya kan? Kalaupun ada orang yang membenci itu masih sedikit sebenarnya orangnya. Kalau dikumpulkan sedikit, cuma suaranya aja lantang gitu loh. Padahal sebenarnya nggak banyak. Saya yakin ya, kebanyakan orang Indonesia itu, orang kita itu orangnya hatinya baik-baik. Ya, saya tuh sering melakukan perjalanan keluar kota, kemana-mana, ke pelosok. Itu saya lihat, hati mereka tuh baik gitu loh. Ya kan? Dan itulah Indonesia gitu loh, itulah Nusantara gitu. Bukan yang kual-kual, yang jelek-jelekin orang di media sosial segala macam, maki-maki yang kata-kata kotor. Itu bukan orang Nusantara. Ya, itu bukan orang Nusantara. Orang Nusantara tuh baik-baik, hatinya itu baik-baik. Dan saya yakin orang yang seperti ini tuh banyak. Ya, hampir mungkin ya 90%, mungkin 99% gitu. Hati orang Indonesia tuh baik-baik. Iya, betul. Nah, yang suka-suka yang ya seperti itu hanya sedikit saja. Saya rasa. Kita lihat aja di komen-komen di video kita tuh banyak orang baik kok. Iya. Ya kan? Banyak yang benar-benar positif vibe banget. Iya, positif banget. Dan senang juga sih lihatnya gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya seperti itu terus. Gitu. Ada yang nggak baik paling keselip doang. Sedikit doang, gitu. 1-2 orang yang ada kayak gitu. Lagian bingung ya, maksudnya itu hati terbuat dari apa sih sejahat bisa sampai begitu banget, kayak lu kayak yang paling disakitin. Kayak gitu. Ya pokoknya intinya ya nanti kita suatu saat kita itu akan melihat bahwa apa yang Pak Jokowi lakukan untuk Nusantara ini itu adalah kebaikan buat bersama. Ya, itu betul. nanti ada waktunya. Ada waktunya kita kayak terbuka, waduh kalau andaikan dulu dia nggak begini ya, kita mungkin udah nggak ada kali. Gitu loh. Pasti nanti. kita Yakin bakal ibaratnya kayak nyeselnya itu terakhir, Ya, bukan nyesel karena lagi. gimana, tapi karena kayak mikir ini yang udah dibuat sama beliau gitu loh. Ternyata ini yang beliau bangun gitu loh. Dan kita nginjek kakinya ke situ. Aduh, itu kaki nggak mau karatan gitu. Ya itu aja dah ya pokoknya tentang misteri Nusantara kita cuma sekilas saja ya. Di channel kita tidak pakai kerasukan. Enggak lah, Pi. Capek aku nanti. Narik dari leluhur dari Kalimantan. Enggak sembarangan, nggak mau. Ya enggak lah ya, kita yang simple aja, pakai kartu tarot ya, sederhana aja. Kemudian juga tujuan kita juga ingin membuka mata hati dari setiap orang, ingin memberikan pencerahan ke setiap orang ya kan? Iya, supaya betul. orang-orang tuh sadar gitu. Ya kan, hargai apa yang sudah dilakukan oleh orang yang pernah memimpin kita gitu ya. Dan kalau kita mau jujur sama hati kita, pasti kita merasakan manfaatnya, ya kan? Nggak munafik lah ya, gitu. Satu contohnya aja lah, jalan aja ya, segitu bagusnya gitu ya. Kalau andaikan saya nggak ada dia, nggak tahu sampai kapan gitu, ya kan? Iya, betul. Nah itu aja satu gitu loh, ya kan? Coba kita lihat kebaikan orang sedikit aja gitu. Itu aja paling ya. Iya, oke, kayaknya sudah cukup ya Ada pembahasan konten. Enggak sih, Pi, kayaknya udah cukup. Pastinya aku yakin orang yang nonton video kita ini pasti paham gitu loh omongan dari Papi apa dan maknanya, disimak, simpul baik-baik ya kan. Jangan nonton setengah gitu loh. Kadang orang yang udah kayak dendam kesumat gitu, kayak cuman ngedenger nama beliau aja kayak langsung komennya cuma baca judul. Iya. Udah, intinya mah gini, kita semua itu harus banyak-banyak berterima kasih, tahu diri, tahu berterima kasih tidak hanya pada beliau tapi juga pada yang menciptakan kita. Karena tidak akan ada yang namanya Pak Jokowi kalau bukan atas izin yang Maha Kuasa. Ya, udah pasti. Ya. Nggak bakalan terlahirlah seorang Pak Jokowi kalau bukan sudah ibaratnya tulisan yang di buku Lailatul Mahfudnya itu gitu loh. Jadi apapun yang ada di bangsa kita ini sebenarnya kan semua udah takdirnya Allah. Iya, semua. Kita dijajah sama
Saya pernah nanya, kan ada orang sering komen, kalau orang kita sakti, kenapa kita bisa dijajah sekian lama sama negara yang lebih kecil dari kita? Kecil loh. Kirain Belanda tuh jumlah orangnya banyak, dikit. Ya kan kok bisa? Karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah jalannya. Sudah jalan hidupnya sudah tertulis. bangsa. Jadi bangsa Indonesia itu begitu lahir, proklamasi. Ya. Itu udah ada tulisannya. Percaya nggak itu? Udah ada tuh. Kita merdeka tanggal berapa? Presiden pertama tuh siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? Keempat siapa? Kelima siapa? Keenam, ketujuh. Terus negara kita nanti akan jadi seperti apa? Iya. Sama siapa? Itu sudah ada semuanya. Sudah. Itu udah ditakdirkan. Udah maha kuasa. Kalau udah bahas itu udah susah lagi. Gitu. Iya, ibaratnya, oh ibu kota nanti akan pindah. Itu sudah ada suratannya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang yang nggak percaya ini, iya pertanyakan kembalilah imannya. Ya kan, katanya ngakunya aku nih agamanya ini. Semuanya nggak percaya sama takdirnya Tuhan, takdirnya Allah. Bagaimana bisa jelasin gitu loh? Itu semua sudah paten gitu, sudah tertulis gitu. Nggak ada siapapun yang sekuat apapun, sesakti apapun tuh nggak bisa ngerubah itu, ya kan? Kita cuma bisa menghiasinya aja, ya. Tapi merubah itu nggak mungkin. Menghiasi bisa. Ibarat kayak kita ditakdirkan punya rumah bentuknya kotak, tuh kita hiasin ada begini-begini, bisa. Jadi bagus. Tapi jadi bentuk rapi. itu sudah ada gitu loh, nggak bisa dimana-manain lagi. Itu aja sih sebenarnya gitu. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi video kali ini cukup sampai sini ya. Aku harap kalian semua pada paham, pada mengerti pastinya ya kan. Terus juga hatinya yang baik-baik gitu, menebarkan nilai-nilai positif juga. Terus terima kasih buat kalian yang udah tetap support channel aku. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, cukup sampai sini ya teman-teman. Barangkali kalau misalkan ada yang ingin rekomendasi tentang misteri apa-apa, sejarah segala macam, boleh deh. Kita nanti bakal masuk lagi ke segmen politis ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.